Kemudian motif pelaku di sini untuk kepentingan pribadi para pelaku atau tersangka. Kemudian pasal yang diancamkan terhadap ketiga tersangka yaitu pasal 603 atau pasal 604 KUH pidana, junto pasal 20 huruf C, junto pasal 66 ayat 1 huruf D dan D Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Kemudian adapun barang bukti yang dapat kami lakukan penyitaan berupa satu eksemplar surat keputusan pengangkatan karyawan BUKP tempel, kemudian satu box terdiri dari perjanjian kredit fiktif, kemudian satu eksemplar verifikasi nasabah, kemudian satu eksemplar rekapan kredit fiktif, kemudian satu eksemplar laporan keuangan fiktif, dan satu box setoran angsuran fiktif. Oke, dari rincian kerugian keuangan negara tadi dari para tersangka diduga telah menguntungkan pribadi masing-masing. BH sebesar 800 juta, RBH 1,1 miliar, S 160 juta. Kemudian rencana tindak lanjut kami adalah menelusuri aset untuk dapat dilakukan aset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara, kemudian menjadwalkan terhadap ketiga tersangka untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan serta dalam catatan ada satu tersangka yang saat ini kami rasa tidak kooperatif dan tidak diketahui keberadaannya. Untuk itu kami juga memohon kepada satu tersangka atas nama RBH untuk dapat kooperatif untuk menjalani proses penyidikan maupun nanti memenuhi panggilan dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pertama, mengajukan kredit menggunakan identitas atau nasabah fiktif. Kemudian dalam proses penganalisan kredit tidak dilakukan dengan benar atau tidak sesuai dengan SOP. Kemudian modus berikutnya adalah menggunakan uang angsuran dari nasabah untuk kepentingan pribadi, sehingga uang angsuran per bulan itu tidak masuk ke pembukuan atau keuangan BUKP. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penghapusan rekening kredit atas nama karyawan tanpa prosedur dengan benar. Dari hasil penyelidikan kemudian kami dibantu dari auditor dari BPKP perwakilan DIY, diperoleh adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 miliar. Nah, dengan analisa seperti berikut. Yang pertama, kredit yang diberikan oleh BUKP tempel per tahun 2025 ini ada sebesar 3,1 miliar dengan mencakup sebanyak 485 orang peminjam. Namun dari 485 orang ini ternyata 99,5% dinyatakan macet. Sehingga dari hasil tersebut kita lakukan upaya penelusuran ke nasabah peminjam atau yang ada di BUKP tempel tersebut. Terdapat sekitar 200 nasabah yang fiktif. Jadi 200 nasabah ini menggunakan identitas dari orang lain yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman. Itu sudah kami lakukan pemeriksaan banyak kurang lebih 200 saksi dan klarifikasi terkait dengan proses pengajuan maupun pembukuan maupun laporan keuangan yang ada di BUKP tempel. Untuk penetapan tersangka kami lakukan tanggal 11 Mei 2026 berdasarkan hasil gelar perkara terhadap 3 tersangka.